ketika situasi bencana COVID 2 tahun ini, kita berharap dari pemuda itu untuk tampil bagaimana bisa menciptakan usaha yang kreatif. Seperti Tok Wan sendiri kan juga dulu pernah muda. Iya. Sebagai seorang aja kan, pernah juga muda, saya rasakan. Itu muda. Ya. Sekarang pun masih muda. Masih muda, dan semangat tetap muda. Jadi jangan sampai nanti kita temukan ada anak sekolah yang tak bisa lagu Indonesia Raya. Pancasila tak hafal. Pancasila tak hafal. Itu memang sudah banyak kita jumpa. Nama-nama tokoh-tokoh bangsa tak hafal. Tak hafal. Itu mari kita jaga integritas kita sebagai anak muda. Karena kita sebagai generasi bangsa yang akan meneruskan trio ke depan dan Indonesia. Kemudian berpositif thinking yang harus kita bangun, integritas ini. Kemudian juga hindarilah perbuatan-perbuatan tercela. Kita memang untuk tahu di Riau ini, mohon maaf, ada sumber narkoba, pergaulan bebas, seks, dan judi. Ini memang harap kita ini berharap kami anak-anak muda jangan terjebak pada perbuatan-perbuatan yang tidak tercela ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tok Wan Channel merupakan media komunikasi dan informasi, menyampaikan hal-hal masalah-masalah yang aktual yang berkembang dan memberikan kecerdasan kita untuk menanggapi masalah-masalah yang kita dapati dalam perkembangan pembangunan di daerah Provinsi Riau ini. Baik, pada hari ini sehubungan dengan suasana hari yang dikatakan Hari Sumpah Pemuda. Ini kalau kita bicara Sumpah Pemuda, kita ingat masa lalu di mana peran pemuda bangsa kita memiliki suatu komitmen yang kuat untuk melahirkan negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu pada hari ini kita sengaja mengundang Kepala Kadis Dispora, tak asing lagi kita, Kadis Dispora Provinsi Riau, yaitu Saudara Bobi Rahmat. Assalamualaikum Pak Bobi. Waalaikumsalam. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Nampaknya masih bersemangat. Insyaallah masih pemuda maju. Memegang peran sebagai Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Olahraga di Provinsi Riau. Baik. Tentu mempunyai satu pandangan visi ke depan ya. Ya enggak, yang bagaimana memperdayakan, membuatkan pemuda di Riau ini mampu bersaing ya dalam perkembangan kemajuan zaman. Di samping Dispora, ini kita mengundang ini seorang pemuda yang cukup memiliki kompetensi dalam bidang pemudaan, dan beliau ini kebetulan sekarang ini menjadi ketua KNPI Provinsi Riau. Tapi sekarang ini kalau lihat kan KNPI ini ada beberapa organisasi pula nih. Tapi yang jelas sekarang ini kita tentu mengundang ketua KNPI yang betul-betul yang mendapat legalitas lah gitu kan. Siapa lagi kalau tidak Bapak kita Wakil Bupati Pulau Lawan, yaitu Nazar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Nazar? Alhamdulillah. Ini baju KNPI luar biasa nampak ya. Masih. Gagah ya, gagah ya. Masih. Jadi Pak Nazar menjadi ketua KNPI sudah berapa lama nih? Ini masuk tahun ke-2 itu. Kedua ya? Kedua. Bagaimana kira nih KNPI ini? Mau kemana dibawa nih? Kalau KNPI ini biasa-biasa saja tuh. Biasa-biasa saja. Yang penting pemudanya. Pemuda ya? Iya, pemudanya. Generasi bangsa. Itu ya. Itu paling penting. Pemudanya dah. Iya. Baik. Kedua ini kita minta nanti berbincang. Pak Bobi. Ya. Dia tahu sejarah Sumpah Pemuda itu memiliki suatu komitmen ya dari generasi muda masa lalu. 28 Oktober itu. Kalau kita lihat dari 28 itulah klimaknya pada tahun 45, tanggal 17 Agustus 45. Proklamasi negara kita. Artinya apa? Semangat pemuda 28 itu selama 17 tahun
pemuda kita di Indonesia ini mempunyai komitmen bersumpah tanah air satu, berbangsa satu, Berbahasa satu. dan berbahasa satu. Itulah menjadi suatu kekuatan bangsa kita dari Sumpah Pemuda itu. Dari kelima perjuangan, pergerakan-pergerakan dilakukan oleh organisasi-organisasi pada masa lalu itu. Nah, bagaimana kita mengambil api ini, api semangat itu dalam mewujudkan sekarang peran pemuda sekarang. Tentu berbeda ini. Masa lalu itu ada masa pergerakan fisik menghadapi penjajah. Ya enggak? Tentu lain suasananya. Tapi sekarang zaman sudah merdeka. Ya enggak? Bangsa kita memiliki suatu bangsa yang besar. Ya, memiliki potensi generasi muda yang cukup besar. Nah, dengan melihat kondisi apa yang dicetuskan oleh pemuda kita masa lalu, bagaimana kita menangkap api semangat itu bisa diimplementasikan dalam nilai-nilai perjuangan pemuda pada hari ini. Nah, khususnya di Riau lagi. Ya enggak? Kalau secara nasional jelas bahwa pembangunan pemuda itu menciptakan pemuda yang beriman, bertakwa, kreatif, inovatif, ya, dan mampu memiliki kepemimpinan bidang wirausaha, ya, dan mampu menuju suatu persaingan dunia. Ya enggak? Ini pemuda yang diinginkan oleh bangsa kita pada hari ini. Disesuaikan dengan tujuan pembangunan bangsa kita. Sekarang bagaimana mewujudkan itu di Provinsi Riau? Silakan Pak. Ya, terima kasih tuh. Jadi kita kalau berbicara masalah sejarah Sumpah Pemuda, memang yang diperingati setiap tahun di tanggal 20 Oktober itu kita kan ada mengambil bagaimana perjuangan dan juga bagaimana sejarah itu bisa tercipta. Dan kita juga melihat negara ini juga bisa seperti ini juga karena pemuda. Jadi Tuhan bilang bahwa 17 Agustus juga itu juga peran dari pemuda. Ya. Nah, jadi semua ini tak terlepas dari bagaimana pergerakan pemuda di setiap masa. Nah, jadi kalau tadi Tuhan bilang di tahun 1928 dan juga 1945 ini adalah tahun pergerakan, saya kira pun saat ini pemuda pun diharap terus bergerak. Terus bergerak, tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti, apalagi saat ini kita memang selepas dari bencana COVID. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh negara, bagaimana pemuda-pemudi di Indonesia ini bisa cepat bangkit. Ya. Dan juga dengan momen yang ke-94 tahun Sumpah Pemuda ini, kita juga berharap pemuda itu bisa tampil lebih ke depan, tentunya dengan memanfaatkan, jadi dengan memanfaatkan situasi dan kondisi apa ini, di mana era globalisasi itu sudah sangat cukup kenyataan yang kita lihat sekarang. Iya. Nah, kalau dulu kita mungkin pergerakannya melalui organisasi yang boleh dikatakan bagaimana kita bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Nah, sekarang bagaimana pula kita bisa menyatukan semua itu dalam satu rangkaian Bhinneka Tunggal Ika dengan kemajuan teknologi. Nah, jadi artinya jangan sampai kemajuan teknologi ini malah membuat kita mundur tuh. Ya kan? Tapi kita ke depan bisa harus lebih maju. Ya. Nah, kita juga melihat sekarang di Riau. Para peran pemuda ini juga tidak boleh dikatakan sekarang sudah cukup banyak yang tampil baik di pemerintahan, baik di politik seperti Bung Nazar ini, ya kan. Nah, begitu juga di bidang-bidang yang lainnya. Sehingga pemuda ini betul-betul lah bisa menjadi garda terdepan untuk pertumbuhan ekonomi yang saat ini yang sangat kita butuhkan. Nah, seperti boleh kita katakan peringatan 17 Agustus tetap diadakan pengibaran bendera pusaka. Di dalam bidang kebangkitan ekonomi, diharapkan para pemuda ini juga bisa bangkit melalui kewirausahaan yang terus kita dorong. Baik, Pak Bobi ya. Sekarang untuk Riau. Riau ini negeri yang sangat strategis. Ya enggak? Apalagi kita berhadapan dengan negara tetangga. Di samping lintas wilayah Sumatera ini ya cukup memiliki
potensi yang cukup besar Ya. dalam perkembangan ekonomi. Ya. Nah, sekarang misalnya pemuda kita itu, sejauh mana kira-kira pemuda-pemuda kita ini semangatnya cukup tinggi untuk merebut berkompetisi Ya. dalam perkembangan ekonomi ke depan di Riau ini. Sebagaimanapun suatu kemajuan satu daerah itu tergantung kepada peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi pemuda itu sendiri gitu. Gimana kira-kira? Apa? Ya, betul Tawan. Jadi sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur kita, Pak Samsuar, di mana menginginkan dalam satu visinya itulah sumber daya manusia yang unggul. Ya. Nah, unggulnya dalam arti apa? Unggul bagaimana dalam setiap bidang dan kompetisi pemuda ini bisa tampil. Ya. Nah, contohnya kita bisa lihat peran pemuda itu adalah ketika situasi bencana COVID 2 tahun ini, kita berharap dari pemuda itu untuk tampil bagaimana bisa menciptakan usaha yang kreatif. Ada usaha-usaha yang kreatif. Dan kita sudah bisa lihat sekarang di contoh di Pekanbaru saja. Banyak muncul ya kan kedai-kedai kopi yang diinisiasi oleh para pemuda. Terus juga bagaimana usaha-usaha yang dilakukan sekarang tidak hanya menunggu di tempat tuh. Tapi bagaimana usaha ini bisa dilakukan pelayanan lebih baik seperti diantar langsung ke rumah melalui teknologi. Ya. Jadi akhirnya perputaran ekonomi bisa cepat terus berkembang. Dan kita juga melihat peran pemuda itu bukan hanya di teknologi, tapi di pertanian, perkebunan sekarang sudah mulai banyak yang melakukan. Nah, jadi apalagi kita dengar kemarin dapat informasi bahwa untuk kemajuan investasi di Indonesia, Riau ini adalah 3 terbaik di Indonesia. Nah, ini yang patut nantinya diambil peluang ini oleh generasi muda ya. Generasi muda. Karena saya yakin dan percaya dengan dorongan yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga pihak swasta maupun juga dari tokoh-tokoh masyarakat, saya yakin Riau ini akan bisa berdaya saing. Bisa berdaya saing asalkan tadi pemudanya mau terus bergerak. Ya, jangan sampai seperti ya kita terjerumus ke dalam potensi-potensi yang bisa merugikan. Salah satunya adalah sekarang ancaman yang terbesar itu adalah bahaya narkoba yang sangat menghantui para pemuda yang saat ini terjadi itu. Nah, sekarang program yang diarahkan sekarang ini misalnya ada pelatihan, ada pendidikan sebagainya, itu kira-kira bagaimana minat pemuda kita? Ya, kita juga bukan berdiri sendiri juga tuh ya, tapi dengan OPD lain juga kita bersinergi, kolaborasi, terutama seperti di dalam kewirausahaan. Ya, jadi pelatihan kewirausahaan ini kita juga bersinergi bagaimana dia bisa menjadi pengusaha yang kreatif. Yang kreatif. Artinya jangan setelah diberi pelatihan dia tak punya kemampuan lagi untuk mengembangkan. Nah, ini yang kita harapkan ada namanya ekonomi kreatif. Yang itu juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, bahkan juga Dinas Tenaga Kerja. Nah, sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh salah satu OPD ini juga dapat dirasakan manfaatnya dengan OPD yang lain. Jadi sinkronisasi dan kolaborasi. Bersama ya. Iya, jadi tidak hanya tugas di Dispora saja. Betul. Tapi semua yang terkait elemen masyarakat pun juga terkait. Jadi kita berharap jangan sudah diberi pancingan oleh pemerintah, tapi setelah itu tak ada lagi mau dilakukan. Nah, jadi itu yang tadi kita harapkan adalah ekonomi kreatif tadi yang kita bisa munculkan lagi. Ya. Baik Pak Bobi ya. Tapi saya Bapak Bobi, Bapak cukup ini nak ya. Ananda lah ya, Ananda Bobi ya. Iya tuh. Cukup bagus ya. Sekarang Pak Nazar, apa itu mau? Adinda. Lupa. Adinda Nazar. Iya. Kalau saya lihat sekarang ini pemuda kita ini pragmatis banyak. Iya. Banyak pragmatis. Nah, mudah aja dia. Bagaimana memacu pemuda yang kreatif dan inovatif itu oleh KNPI. Terima kasih Tuk. Jadi kita kasih hapus dulu untuk One Channel. Kemudian beliau ini luar biasa dan mantan gubernur Riau yang mewawancarai kita si muda ini. Ini luar biasa ini. Tepuk tangan dulu. Ini orang Riau harus lihat beliau ini semangatnya memberikan motivasi. Dan kita juga memang terima kasih juga bahwa Pak Gubernur Samsuar ini memberikan kepala OPD sekelas dinas provinsi ini
kepada Bobby yang umurnya baru 37 tahun. Berapa? 29. 39 Kadis tahun. termuda ya. Kadis termuda Seriau. Luar biasa nih. Ini luar biasa ini. Artinya saya sebagai anak muda yang ber-KNPI, berterima kasih. Luar biasa. Terasa apa juga ya? Terasa bersemangat lah tuh. Luar biasa semangatnya. Iriati lah ya. Enggak tuh, Lebih artinya kita bahasanya tuh luar biasa. Birokrat hari ini yang asumsinya itu seolah diisi orang senior. Orang tua nanti marah pula orang. Senior, tapi hari ini Pak Sumsor bisa menaruh Pak Bobby yang luar biasa. Nah, ini luar biasa pertama. Jadi memang itu salah satu contoh di birokrat. Dia memang tuh pada usia 94 tahun Sumpah Muda nih, 94 tahun Sumpah Muda nih bukan usia yang muda lagi dalam konteks kenegaraan kita. Di bawah selalu dibilang Datuk tadi dari 28 Oktober sampai 45, bahkan tahun 66 sampai sekarang ini terakhir ada 98, itu kan generasi penobraknya itu pasti adalah pemuda. Pemuda terus yang ke depan. Karena pemuda ini kan konteksnya emosionalnya dan kreativitasnya memang luar biasa, tetapi butuh orang-orang yang tua, artinya senior lah, jangan tua dulu, senior yang mendampingi, karena supaya tidak salah arah, yang memberi kedorongan. Kayak Datuk lah. Kalau tidak ada Datuk kan kami ini sembarangan ini, kan gitu. Itu dia. Jadi memang oleh karena itu memang kami, saya secara pribadi misalnya melihat pemuda saat sekarang ini luar biasa sebenarnya. Kalau bicara ada yang pragmatis, kemudian macam itu sebagian kecil saja. Karena memang semua itu ada proses. Ada proses. Ini pemuda yang mempunyai integritas, mempunyai kapasitas dan kapabilitas itu pasti pemuda yang punya proses dan pemuda yang tahu dia mau kemana dia ke depannya. Tapi yang dia sifatnya pragmatis itu sesaat pasti dia cepat mati. Tidak bertahan dia dalam konteks kehidupan bermasyarakat dimanapun dia, baik itu di tingkat RT, desa, kemudian kecamatan dan lainnya. Oleh karena itu pemuda yang bertahan itu adalah pemuda yang punya integritas, pemuda yang cerdas, pemuda yang berpendidikan. Mohon maaf, bukan pemuda yang tidak berpendidikan, tidak ini, tapi pemuda yang berpendidikan yang berakhlak juga. Tetapi kita sekarang ini saya yakin dan percaya sumber daya manusia kita udah bagus tuh, udah semakin meningkat. Semakin meningkat. Makanya memang satu yang paling kita apresiasi bahwa ke depan itu bahwa kami generasi muda ini, kami ini jangan sempat malu, jangan zamannya atuk-atuk dulu. Sempat nanti pertama itu masalah pembangunan. Sekarang ini orang membicarakan bahwa globalisasi dan milenial dan udah pakai semuanya, pakai gadget semuanya itu, dan kita nanti jangan sempat kami juga meninggalkan hal-hal sifatnya ajaran orang tua yang lama. Artinya budaya, keimanan, sopan santun, akhlak. Apa gunanya pemuda yang pintar tapi hebat, tapi tidak berakhlak, tidak berilmu. Gitu. Jadi oleh karena itu tuh memang kami terutama di Riau, saya yakin dan percayalah seluruh Indonesia bahwa KNPI anak-anak muda di Riau ini itu saya rasa mempunyai, meskipun ada oknum yang tidak berakhlak itu hal lain. Saya yakin dan percaya punya visi misi ke depan. Dan hari ini semua pemuda itu mengisi lorong-lorong kehidupan. Lalu arah KNPI sekarang ini untuk mengarah yang apa Nazar bilang tadi itu, menjadi pemuda yang berakhlak dan bermoral itu, apa kira-kira kiat-kiat yang dilakukan oleh KNPI? Alhamdulillah tuh dengan motivasi kita pertama memberikan contoh secara kepemimpinan pada anak-anak muda. Yang kedua itu memang kita selalu memberikan informasi dan yang sifat tidak hoax. Dan kita juga mohon maaf kalau Atuk bilang tadi KNPI banyak betul. Ini sebenarnya bukan KNPI yang salah. Tapi memang adalah kebijakan pusat yang mesti terlalu memelihara ini. Terlalu demokratis mungkin enggak? Terlalu demokratis. Kalau negara ini ikut campur tuh, mohon maaf, memfasilitasi sini semua kawan-kawan ini, selesai nih barang tuh. Cuman ini negara kan tidak hadir di pemuda ini. Jangan salahkan kami di pemuda, jangan salahkan kawan-kawan. Karena kawan-kawan ini kan punya beraktivitas, punya kreativitas. Itu, tapi kan ini tak usah kita sesali. Tapi bagi kami di pemuda ini berbuat positif dan kreativitas ke depan itu lebih penting timbang memikirkan embel-embelnya. Nah itu. Itu ya. Lalu sekarang di KNPI provinsi ini sekarang dalam kegiatan yang dilakukan, program apa saja yang kira dilakukan sekarang ini?
Di samping pembenahan organisasi tadi itu, Iya. tentu ada program-program aksi Iya. yang lebih konkret lagi apa kira-kira? Alhamdulillah tuh kita memang dibilang Pak Bobi tadi kita baru 2 tahun, tetapi setahun ini baru kita beraktivitas karena COVID. COVID ya. Ini kebetulan saya kepala daerah, nggak bisa ngapain tuh. Kepala daerah ini kan harus taat dan aturan gitu. Iya. Dan kita memang sebelum puasa sebelum puasa kemarin telah lakukan gerakan-gerakan sosial. Baik itu kita beri bantuan pada anak yatim, kemudian orang butuh banjir, ada seperti itu kawan itu. Nah, sekarang ini yang paling dalam rangka 94 tahun kepemudaan ini kita punya bola Liga 3 tuh. Se-Indonesia ini KNPI yang punya sepak bola yang masuk Liga 3 tuh ya cuman di KNPI Barnas Riau yang saya pimpin. Liga 3 tuh. Yang sekarang ini lagi diberhentikan karena masalah nasional. Nah, alhamdulillah kita bagus pemain-pemain kita. Ini luar biasa ini. Ini bagaimana tadi mereka tadi kan berpositif. Kemudian yang kedua itu banyak program yang kita buat itu sampai Desember nanti insya Allah. Nanti saya informasikan sama Pak Kadis Pariwisata, ada poli, ada liga futsal, ada juga band, ada juga fashion untuk batik Riau. Nah, kita kasih kesempatan, ada seminar nasional juga, berapa seminar nasional nantinya. Gitu ya. Nah, kenapa demikian kita berikan itu ruang kreativitas supaya kita ini berpositif thinking terhadap pemuda. Jangan pemuda itu yang diangkat hanya yang jelek saja tuh. Tapi banyak pemuda negeri ini, terutama Riau, di seluruh pelosok itu yang punya kreativitas, bahkan sampai internasional mereka. Baik olahraganya, fashionnya, kemudian lain halnya. Termasuk bisnismennya. Banyak anak-anak muda kita yang bisnismen yang udah mulai. Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, nah kemudian terakhir gitu. Ya, Pak Bobi ya. Ya. Tadi kan kita lebih banyak membicarakan bagaimana menciptakan pemuda yang kreatif, yang mampu, inovatif dan bersaing begitu ini ya. Sekarang bagaimana menanam rasa patriotisme, perjuangan, semangat kan negara kita ini kan tak cukup hanya itu saja ya, tapi semangat perjuangan harus dapat mengambil suatu hikmah bahwa orang tua-tua dulu itu berhasil kena dengan adanya semangat perjuangan itu. Nah, sekarang apa ditanamkan kepada generasi muda itu menyadarkan dia bahwa negara ini tanggung jawab mereka. Ya. Nah, jadi kan seperti Tok Wan sendiri kan juga dulu pernah muda. Iya. Nah, sebagai seorang aja kan pernah juga muda, saya rasa kan. Itu muda. Ya, ya. Sekarang pun masih muda. Masih muda, dan semangat tetap muda. Artinya sebenarnya apa yang ditanamkan oleh para pendahulu kita, leluhur kita, termasuk juga orang tua kita, pastilah mengajarkan tentang bagaimana rasa patriot dan kebangsaan itu sendiri. Jadi kita sekarang bagaimana edukasi ini kita berikan kepada baik itu pelajar, mahasiswa melalui mungkin kegiatan yang bersifat wawasan kebangsaan tuh. Nah, kebangsaan. Jadi jangan sampai nanti kita temukan ada anak sekolah yang tak bisa lagu Indonesia Raya. Pancasila tak hafal. Pancasila tak hafal. Itu memang sudah banyak kita jumpa. Nama-nama tokoh-tokoh bangsa tak hafal. Tak hafal. Makanya salah satunya kita mulai kegiatan seperti sosialisasi langsung ke sekolah. Terus juga kita langsung seperti lomba baris berbaris. Ya kan artinya itu bukan hanya militer saja menurut saya gitu, tapi bagaimana kita menanamkan disiplin dulu. Ya nah, kan? ini kan tanam disiplin ini penting ini betul tuh ya. Disiplin belajar, disiplin beribadah, semua itu harus kita tetap kita berikan edukasi lah kepada anak-anak muda sini. Artinya jangan pernah kita melupakan sejarah. Nah, tapi walaupun saat ini kondisinya globalisasi, tapi tadi kita harus tetap menjaga jati diri kita. Iya, betul. Sebagai bangsa yang memiliki komitmen kepada perjuangan cita-cita perjuangan bangsa kita. Dipancing kan? Itu. Langsung keluar. Ya kan? Pak Gubernur pula kan? Kita tidak cukup hanya membicarakan menyangkut inovatif, ekonomi ini kan ya. Tapi kalau jiwa moral mereka rusak dan tidak merasa memiliki negara ini, akan kemana negara ini kan? Jadi artinya jiwa kebangsaan, jiwa dalam arti membangun daerah itu kita harus kedepankan. Walaupun kita mau sampai ke luar negeri pun, ya kan, tapi jangan pernah melupakan sifat-sifat ataupun juga nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para leluhur dan orang tua kita. Oke, terima kasih banyak, mantap ini.
Cincin tuan sekalian, demikianlah kita dengar tadi. Sebelum tuh, saya belum Masih ada sedikit, lagi? ada sedikit. Silakan lah. Iya, saya Tak puas lah saya. tak puas sama Atuk nih. Iya. Karena Atuk Karena tadi muda. nampaknya Pak Nazar mau sibuk mau keluar. Pak, Belum, jadi ada sedikit ya lagi. Oke. Jadi memang saya memberikan imbauan terhadap generasi muda, terutama anak muda yang ada di Riau. Pertama itu, mari kita jaga integritas kita sebagai anak muda. Karena kita sebagai generasi bangsa yang akan meneruskan Riau ke depan dan Indonesia. Kemudian positive thinking yang harus kita bangun, integritas ini. Kemudian juga hindarilah perbuatan-perbuatan tercela. Kita memang untuk tahu di Riau ini, mohon maaf, ada sumber narkoba, pergaulan bebas, seks, dan judi. Nah, ini memang harapan kita ini berharap kami anak-anak muda jangan terjebak pada seperti perbuatan-perbuatan yang tidak tercela ini. Kemudian yang terutama anak muda di Riau, saya harapkan ini bisa juga kita menjaga marwah Melayu. Karena kita di negeri Melayu harus kita jaga Melayu itu. Seperti apa Melayu? Itu Datuk yang buat dulu visi misi Riau 2030. Iya kan? Nah, siapapun suku bangsanya yang ada di Riau ini, dari Sabang sampai Merauke, tetapi Riau adalah satu kesatuan juga berbudaya dan beradat Melayu. Nah, bagaimana adat Melayu itu yang kita hargai dan kita junjung? Ya, mudah-mudahan ini ke depan seluruh generasi bangsa yang ada di Riau ini juga menghargai itu dan juga menanamkan kejiwaannya. Nah, dan kami masyarakat Riau, kita masyarakat Riau, terutama saya merasa putra daerah Riau, sebenarnya lahir di Riau, sama dengan kawan lain. Nah, mari kita junjung martabat dan Riau ini seperti itu. Sesuai patah Melayu. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu. Di mana ada istiadat berada, kita harus menghargai. Jangan kita anak muda sok-sok hebat semua. Sehingga kayak Datuk ini kita bahaya. Jadi orang itu bahaya. Kalau di Melayu itu, kalau orang tua kita sia-siakan, durhaka gitu, celaku hidup. Ini dia. Jadi harus kita hargai kita. Pada generasi muda kita Iya, itu. Harga menghargai, hormat menghormati, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Betul. Terima kasih. Syekh Nazarudin ini wakil Bupati Pelalawan. Sebentar jadi Bupati lagi. Amin. Baik, Pak Bobi, terima kasih Pak Nazar. Siap tuh, masih. Terima kasih. Mari, cik-cik, tuan-tuan, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.